Maka orang sebelum berburu harus tahu ilmunya berburu. Misalnya kita mau berburu kijang, ya cari di hutan, jangan cari ke dalam laut. Berburu kijang tapi ke dalam laut ya nggak ada. Di laut ya ikan yang ada. Kalau kijang berarti ya di hutan. Oh saya mau berburu onta misalkan, datang ke Gunung Semeru, ya nggak ada. Coba datang ke Taman Safari, ada tapi ditembak masuk ke sana. Nah, harus tahu ilmunya bagaimana kita mau berburu. Saat-saat hewan yang kita buru itu muncul jam berapa, biasanya kebiasaannya bagaimana. Itu kan perlu ilmu. Yang pertama, jadi berburu Lailatul Qadar, satu apa Pak, Bu? Ilmu. Halo ibu-ibu. Halo. Nomor satu apa Ibu? Ilmu, harus punya ilmu. Yang kedua para hadirin, kiat-kiat berburu Lailatul Qadar adalah persiapannya harus matang. Mulai dari siang hari berpuasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasanya juga ditingkatkan, bukan hanya puasa menahan lapar dahaga, tapi ditingkatkan menjaga telinga, menjaga mulut, menjaga mata. Alhamdulillah jamaah Ar-Riyad mampu menjaga mata. Alhamdulillah Ustaz, saya menjaga mata. Alhamdulillah mulai subuh sampai asar tidur. Itu bukan siam, itu niam. Jadi menjaga mata ditingkatkan. Malamnya salat Isya berjamaah. Dilanjut dengan tarawih, dilanjut dengan witir. Persiapannya matang mulai dari siang hari berpuasa. Berpuasanya juga benar, ditingkatkan menjadi kualitas puasa yang baik. Terus malamnya persiapan. Ini adalah bagian rentetan dari mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, persiapan yang matang. Yang ketiga para hadirin, ada lima saja. Yang ketiga, persiapan mendapatkan Lailatul Qadar harus niat. Kalau tidak berniat, tidak bisa. Jadi harus punya keinginan kuat untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Yang niat saja belum tentu ketemu, apalagi yang enggak pati niat, apalagi yang orang niat. Aku tak coba-coba ya, engkau baik ketemu. Lah jangan coba-coba. Lailatul Qadar harus benar-benar kita berusaha untuk kita cari. Andaikan Lailatul Qadar itu tamu agung itu akan mendatangi tempat seseorang yang jauh-jauh pingin bertemu dengannya. Misalkan ada presiden datang, mesti banyak yang menjemput di bandara. Tapi presiden itu mau mengunjungi pada tempat yang sudah dipersiapkan jauh-jauh. Yang menjemput banyak, yang dilihat banyak, yang ditoleh banyak, yang bersalaman banyak. Tapi apakah yang salaman itu ditemui? Kan tidak. Apakah yang dilihat itu pasti ditemui? Kan juga tidak. Pastinya presiden itu akan menuju pada orang-orang yang mempersiapkan dari jauh. Jadi harus niat, punya keinginan yang tinggi. Saya tanya, ini tadi berangkat ke sini hanya niat tarawih apa plus niat menjemput Lailatul Qadar? Nah, ini dia, ini bahayanya di sini. Makanya ini Pak Takmir alhamdulillah sebelum tarawih tausiah dulu, ini yang benar. Saya kadang di masjid-masjid, apalagi Ramadan pertama, saya minta setelah Isya langsung tausiah supaya nanti tarawihnya itu maksimal, semangat sekaligus niat menjemput Lailatul Qadar. Karena menjemput Lailatul Qadar itu minimal para hadirin. Sing paling elek, yang paling jelek salat Isya berjamaah. Ini minimal. Salat Isya berjamaah niatkan menjemput Lailatul Qadar. Yang sempurna ditambah qiyamul lail dengan tarawih berjamaah, kemudian witir berjamaah, kemudian malam bangun sebelum sahur ditambah salat tahajud, kemudian setelah sahur ditambah dengan istighfar dan lain-lain. Ini adalah salah satu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang tadarrusan diniati juga menjemput Lailatul Qadar. Intinya yang ketiga ini adalah perlu niat untuk menjemput Lailatul Qadar. Yang nomor 4 para hadirin, kiat-kiat mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan istiqomah dijemput setiap malam. Mulai kapan Ustadz? Mulai awal Ramadan sampai habisnya Ramadan. Karena Lailatul Qadar ini akan jatuh banyak perbedaan para ulama. Ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu turun di 1 Ramadan. Ada yang pendapat Lailatul Qadar turun 17 Ramadan tadi malam. Tapi yang masyhur Lailatul Qadar turun di 10 terakhir di bulan Ramadan. Lah yang 10 terakhir para hadirin ini beda pendapat. Yang ganjil apa yang ganek? Mayoritas pilih yang
ganjil. Yang ganjil juga berbeda lagi, apa 21, apa 23, apa 25 yang dan seterusnya. Tentunya ini disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperlihatkan oleh Allah. Kenapa? Supaya kita mau menjemput mulai awal sampai akhir. Insya Allah kalau mulai awal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan dijemput dengan niat-niat kiat-kiat tadi, maka insya Allah akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir para hadirin, kiat-kiat bertemu Lailatul Qadar adalah memperbanyak berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan Lailatul Qadar, dan berdoa Allahumma innaka afuwun karim. Moga sareng-sareng Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Itu perbanyak doa tersebut dengan harapan bertemu dengan Lailatul Qadar. Sebagai penutup kita ulang agar ingat, satu, kiat-kiat mendapat Lailatul Qadar. Satu, ilmu. Yang kedua, persiapan yang matang. Yang ketiga, niat. Yang keempat, dijemput setiap malam, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang terakhir perbanyak berdoa. Mugi-mugi manfaat. Cekap matur saking kula, kripik gedang godhong telo, titik edang pokok podo krasa. Dalam bahasa Inggrisnya kecepot gulena merah. Bismillah salalopot kaulanya ona sapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.